ada pertanyaan dari Pak Ya, Zain Fanani. oke, Karena sholat itu zikir untuk mengingat Allah, apakah oke. dengan zikir di luar sholat yang diletakkan pada jam sholat bisa menggantikan sholat, walau tanpa ruku dan sujud? Salat Apakah itu adalah bentuk khusus dari zikir. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Nah, begitu perintahnya. Nah, tetapi sholat itu bukan hanya zikir, tapi sholat itu wasta'inu bisobri wassalah. Sholat itu adalah sebagai media untuk curhat, minta tolong kepada Allah. Tapi bukan hanya itu, ternyata yang ketiga, sholat itu adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah sudah memberikan karunia yang banyak, maka sholatlah ya untuk bersyukur kepada Allah dan berkorbanlah. Jadi fungsi sholat bukan hanya zikir, tetapi ada tiga itu, yaitu zikir, kemudian curhat, dan bersyukur. Sehingga tidak bisa digantikan secara sepotong dengan sekedar zikir, karena sebetulnya di situ ada fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi tidak bisa kemudian zikir yang tanpa kaidah atau rukun sholat ya dilakukan untuk menggantikan sholat, itu tentu saja tidak menggantikan. Tetapi bahwa zikir itu sangat penting, iya, dan perintahnya banyak di dalam Al-Quran. Di luar sholat, kita diperintahkan untuk berzikir. Bahkan kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu zikrullah. Karena kata zikir itu sesungguhnya tidak persis sama dengan sekedar mengucapkan kalimat zikir. Bukan berarti Anda kalau mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sudah berzikir. Jangan-jangan cuma sekedar mengucapkan kalimat zikir atau kejar setoran zikir. Ya, jadi berbeda. Ini butuh satu pemahaman yang holistik terkait dengan zikir. Nah, jadi poin pentingnya adalah salat bentuk khusus dari zikir yang dia lebih efektif karena di situ ada prosesi yang mengarahkan kepada kekhusyuan, dimulai dari wudhunya, gitu ya, dimulai dengan niatnya, kemudian ucapan-ucapan yang menggiring itu, dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian Anda, Pak, saya tidak bisa bergerak, ini diam saja, lo ya nggak apa-apa. Wong sholat itu idealnya berdiri, kalau nggak bisa boleh duduk kok. Kalau duduk nggak bisa boleh berbaring kok. Kalau berbaring itu nggak bisa bergerak tangannya, boleh ketip-ketip kok gitu. Dan ketip-ketip pun nggak bisa ya boleh dalam hati. Artinya esensinya itu bukan pada gerakannya memang, tetapi kan itu sesuai dengan kondisi. Jadi bukan kemudian mengakali itu tadi ya. Mudah tapi jangan dimudah-mudahkan, digampang-gampangkan gitu ya. Jadi tidak berlebihan, tetapi sesuai porsi, sesuai dengan kondisi yang menyertai. Ibadah di dalam Islam itu tidak dipaksakan harus begini. Kalau bisa begini-begini, kalau nggak bisa ya ada gitu, rukhsahnya atau ada kemudahannya. Puasa itu loh, kalau nggak kuat pada bulan Ramadan, boleh kok nggak berpuasa pada bulan Ramadan. Misalnya dalam perjalanan, boleh diganti hari yang lain. Sakit, boleh diganti hari yang lain. Sudah sepuh, boleh diganti hari lain atau difidyah dan seterusnya. Jadi esensinya memang ada pada interaksinya dengan Allah. Sedangkan gerakan-gerakan itu adalah conditioning ya untuk mengkondisikan supaya tercapai gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah boleh menggantikan, maka tidak bisa sepenuhnya menggantikan kecuali keadaan memaksa untuk melakukan seperti yang dia bisa lakukan.